Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita berjumpa kembali di channel ini. Oke, teman-teman semua, hari ini saya akan kembali memberikan Anda sebuah informasi yang sangat bagus menurut saya bagi Anda yang penggemar tanaman, ternak, ikan maupun yang lain, yang insya Allah ini bisa memberikan sebuah hasanah baru, informasi yang penting. Oke. Namun teman-teman semua, sebelum saya berikan itu, sebelum saya sampaikan informasi tersebut, jangan lupa kembali subscribe channel ini bagi Anda yang belum mensubscribe. Jangan lupa like, share, and komen jika ada koreksi-koreksi buat video ini. Jangan lupa komen untuk memberikan koreksi agar kami bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan dalam video hari ini atau video sebelumnya. Oke? Baik, terima kasih Anda sudah mensubscribe channel ini, dan kita kembali ke Oke, nah informasi yang akan saya sampaikan kepada Anda semua adalah informasi mengenai satu jenis produk yang bisa Anda gunakan untuk membuat tanaman Anda bisa lebih sehat, ikan Anda lebih sehat, dan tanaman perkebunan Anda bisa lebih subur dan bisa tentunya memberikan produksi yang maksimal dan bisa menguntungkan buat Anda. Tapi cuma bukan menguntungkan teman-teman semua, juga menyehatkan. Nah, kenapa demikian teman-teman semua? Baik, saya akan informasikan kepada Anda semua. Nah, jenis produk tersebut adalah Biobos, ya. Biobos teman-teman semua, ya, ini Anda bisa lihat, ya. Biobos, Anda bisa lihat kemasannya, Biobos. Nah, teman-teman semua, Biobos ini adalah sejenis pupuk hayati atau pupuk organik hayati yang bahan bakunya full adalah bakteri. Jadi semua adalah bakteri. Nah, teman-teman semua, di dalam produk ini terdapat 5 jenis bakteri yang sedang terinkubasi atau sedang diistirahatkan, tidak beraktivitas, dan teman-teman semua masing-masing daripada bakteri ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing di dalam tanah. Nah, jadi ini teman-teman semua bukan pupuk, tetapi ini adalah booster, adalah jenis bakteri yang bisa memproduksi unsur-unsur hara atau unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, ya. Nah, bahan atau komposisi di dalam pupuk ini teman-teman semua, ke dalam kemasannya ada 5 jenis bakteri. Yang pertama adalah jenis bakteri Bacillus sp, ya. Kemudian yang kedua adalah Azospirillum, kemudian yang ketiga adalah Pseudomonas, kemudian Azotobacter, dan yang terakhir adalah bakteri Cytophaga. Nah, kelima jenis bakteri ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing di dalam tanah untuk memproduksi semua kebutuhan daripada tanaman Anda, ya. Dan perlu Anda ketahui bahwa ketika Anda menggunakan pupuk ini teman-teman semua, hasil tanaman Anda adalah hasil tanaman organik, ya. Jadi artinya Anda menggunakan pupuk ini, Anda tidak menggunakan jenis bahan-bahan kimia yang digunakan biasa untuk memupuk yang bisa membahayakan kesehatan Anda. Sehingga kalau Anda menggunakan pupuk ini, dengan sendirinya Anda menjaga diri Anda dan keluarga Anda serta orang lain untuk terbebas dari penggunaan bahan kimia. Nah, apa saja tugas-tugas daripada kelima jenis bakteri ini teman-teman semua, ya. Nah, ada bakteri Bacillus yang pertama. Bacillus ini adalah teman-teman semua adalah memiliki tugas yang untuk sebagai penambat nitrogen di dalam tanah, ya. Jadi untuk mengikat nitrogen dari udara, kemudian diproses oleh bakteri ini yang kemudian digunakan oleh tanaman di dalam tubuh. Nah, seperti kalau Anda mengetahui jenis pupuk di luar sana atau pupuk kimia yang mengandung nitrogen tinggi adalah jenis urea, ya. Nah, dengan menggunakan ini teman-teman semua, Anda tidak perlu menggunakan pupuk kimia tersebut. Anda tinggal menggunakan pupuk ini dengan komposisi bakteri yang ada di dalamnya, itu sudah mampu memenuhi kebutuhan daripada
kebutuhan nitrogen yang ada di dalam tanah untuk dibutuhkan atau diserap oleh tanaman Anda, sehingga tanaman Anda bisa kelihatan subur, daun bisa hijau karena kandungan nitrogennya tercukupi. Selain itu mampu memproduksi hormon-hormon yang lain yang dibutuhkan oleh tanaman. Ini adalah bakteri Bacillus. Kemudian yang berikutnya adalah ada bakteri Azospirillum. Nah, Azospirillum ini adalah bakteri yang mampu memproduksi unsur P dan K, untuk fosfor dan kalium di dalam tanah, sehingga kebutuhan NPK tanaman itu bisa terpenuhi. Selain itu, Azospirillum ini juga bisa sebagai apa? Untuk membantu proses biokimia atau biologi di dalam tanah untuk mempercepat proses penghancuran bahan-bahan organik. Ya, jadi Azospirillum ini sangat baik fungsinya di dalam tanah untuk memproduksi unsur-unsur fosfor dan kalium. Ya, oke. Kemudian bakteri yang ketiga adalah ada bakteri Pseudomonas. Nah, ini yang luar biasa teman-teman semua. Tidak dimiliki oleh produk-produk yang lain. Ya. Nah, Pseudomonas ini mampu bertugas di dalam tanah sebagai untuk membersihkan atau sebagai pencuci, atau dalam bahasa kesehatan sebagai bahan yang mampu meng-cleansing atau membersihkan residu-residu bahan kimia yang ada di dalam tanah, baik itu residu pestisida, residu pupuk, atau residu racun-racun yang lain. Dan dengan adanya komposisi bakteri Pseudomonas yang melimpah di dalam tanah, ini akan membantu membebaskan tanah Anda dari bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk kesehatan Anda. Oke, itu tugas daripada bakteri Pseudomonas. Kemudian yang berikutnya teman-teman semua, ada bakteri Oxotobacter. Ya, bakteri Oxotobacter juga untuk memproduksi bahan-bahan atau hormon-hormon yang dibutuhkan oleh tanaman, ya, yang entah itu untuk buah, untuk batang, daun, ya, dan akar, untuk memperkuat itu semua. Nah, bakteri ini mampu memproduksi itu. Dan kemudian tak kalah pentingnya bahwa bakteri ini sebagai dekomposer atau mampu mendekomposisi bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah untuk mempercepat proses pembusukan sehingga bisa dimanfaatkan oleh tanaman sebagai unsur-unsur hara. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya, bakteri yang terakhir adalah bakteri Cytophaga. Nah, bakteri Cytophaga ini juga sama dengan bakteri yang lain sebagai penempat nitrogen dan bakteri yang mampu memproduksi unsur hara untuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya, teman-teman semua, penjelasan yang lebih detail tentang biobos ini Anda bisa baca di deskripsi dari video ini, ya. Dan satu keunggulan, ya, beberapa dibanding pupuk yang lain, dibanding Anda menggunakan pupuk yang beratnya sampai puluhan kilo, teman-teman semua, pupuk ini sangat ringan. Anda bawa kemanapun ini hanya dengan menggunakan satu jari pun Anda bisa, ya, dibanding Anda membawa atau memikul karung yang bebannya cukup berat. Nah, oke. Nah, berapa konsentrasi atau dosis yang dibutuhkan oleh tanaman? Nah, satu contoh teman-teman semua, untuk tanaman padi, ya, untuk tanaman padi atau jagung, kebutuhan per hektar teman-teman semua itu hanya dengan menggunakan 6 liter atau 6 galon, 6 jerrycan seperti ini, ya. 6 jerrycan untuk 3 kali penyemprotan. Penyemprotannya adalah 3 hari sebelum tanam, teman-teman semua, 3 hari sebelum tanam. Kemudian 30 hari setelah tanam, masa bunting tentunya, atau masa bunting pada padi atau pada jagung, ya, pada menjelang persiapan untuk berbuah. Jadi di umur 30 hari daripada padi itu masa persiapan untuk membentuk anak, ya, jadi memperbanyak anakan daripada padi. Kemudian penyemprotan terakhir dengan dosis 2 liter, teman-teman semua, itu dengan pada umur 50 hari, sama padi maupun di
jagung. Kemudian teman-teman semua, itu untuk padi dan jagung. Nah, selain itu untuk tanaman horti yang lain seperti sayur-sayuran maupun buah-buahan yang lain atau sayur-sayuran, teman-teman disesuaikan dengan umur daripada tanam. Contoh, ketika Anda menanam bayam, ya, proses pemakaiannya ini di awal, karena bayam atau kangkung hanya umur 20 hari atau lebih, sehingga pemakaiannya cukup 1 sampai 2 kali saja penyemprotan di awal sebelum menghambur benih, dan umur 1 minggu ya setelah penghamburan benih, dan setelah itu stop. Oke. Nah, teman-teman semua nanti Anda akan baca di deskripsi daripada produk ini. Oke. Nah, teman-teman semua, demikian sedikit penjelasan tentang pupuk ini, dan saya sangat merekomendasikan kepada Anda untuk memakai pupuk Biobos ini, ya. Dan nanti setelah video ini teman-teman semua, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana cara aplikasi daripada Biobos ini nanti, ya. Kita akan ke video selanjutnya nanti untuk turun langsung ke lapangan untuk mengaplikasikan bagaimana cara kerja daripada Biobos ini. Oke, teman-teman semua, semoga informasi ini bermanfaat, dan saya merekomendasikan pada untuk memakai pupuk ini, ya. Untuk memakai pupuk ini untuk memberikan selain menyuburkan tanaman Anda juga insya Allah akan terbebas dari residu atau bahaya dari kimia. Oke, demikian teman-teman semua penjelasan singkat, ya. Nanti jika Anda ada pertanyaan tentang produk ini, Anda bisa hubungi nomor handphone atau nomor WhatsApp di deskripsi video ini. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.